salah satu ucapan hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah istighfar. Dan kita pasti pernah mendengar hadis bagaimana gembiranya Allah terhadap seorang hamba yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Lebih daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia sedang berada di tengah padang pasir, lalu setelah lelah berjalan dengan mengendarai onta, tiba-tiba dia istirahat dan tidur. Pada saat dia tidur, ternyata ontanya pergi, sehingga ketika dia bangun, dia kehilangan onta dan semua bekal yang dia bawa di atas onta itu. Dia kehilangan ontanya, dia kehilangan air, dia kehilangan pakaian, dia kehilangan makanan, hilang semuanya. Sehingga pas dia bangun dari tidur, dia tidak mendapati ontanya dan dia kemudian panik mencari ke sana kemari sampai kemudian dia lelah dan tidak menemukan ontanya itu. Saat dia sudah lelah, lalu dia berputus asa sampai akhirnya dia tertidur kembali saking lelahnya, seharian dia nyari ontanya, lalu dia tertidur lagi tuh. Saat dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat ontanya persis ada di sebelahnya dan utuh dengan semua perbekalan yang ada di atasnya. Saking bahagianya dia karena menemukan onta itu setelah dia bangun dari tidur seperti orang mimpi, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagianya dia salah mengucap sampai mengatakan, "Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu." Kebalik, saking bahagianya dia menemukan onta tersebut. Ini nunjukin gimana orang bahagia banget sampai salah ngomong gitu. Kalau kita mungkin saking bahagianya diterima oleh seorang pernah nggak sih kayak gitu? Nggak pernah menduga sama sekali tuh cewek mau sama kita. Wah, itu luar biasa. Kalau udah menduga dia pasti mau sama gua gitu ya. Itu biasa kan ya? Pernah nggak kayak gitu? Kepedeannya. Ada cewek kalau itu sih kayaknya mau banget tuh sama gua tuh pasti. Neng, Kang gitu. Langsung dia berbunga-bunga. Salah, maaf, bukan kamu maksudnya gitu. Ini orang iseng ya. Tapi ada cewek yang kita tuh kayaknya nggak bakalan bisa, nggak bakalan mungkin jadi suami dia, nggak mungkin dia mau mencintai kita, nggak mungkin dia mau memberikan hatinya kepada kita. Tiba-tiba entah gimana ceritanya, mimpi apa kita semalam, tiba-tiba pas besoknya dia ternyata mau menerima atau membaca nge-read WA kita. Salam, biru 2 contreng gitu. Wes, ternyata dibaca gitu ya. Karena dia pikir bapaknya mau ngirim duit. Salam aja, dibaca read, salam juga. Langsung kan bingung sendiri, lagi nyetir naik motor jatuh, lagi main skate ketabrak tiang. Kenapa bisa kayak gitu? Tabrak tiang, jatuh dari motor, masuk ke dalam parit, atau lagi makan mie bakso tumpah, atau apapun lah reaksi-reaksi orang yang saking bahagianya terhadap suatu berita. Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Cuman kalau nggak bisa ngebayangin, maaf ya. Kalau saya bisa sih ngebayangin. Soalnya orang yang saya nikahi itu dambaan saya banget. Yeah. Soalnya orangnya nggak ada di sini. Maksudnya kebalik, ada orangnya. Saking bahagianya itu teman-teman yang tadi lagi makan bakso bareng, gua traktirin kalian semuanya. Utang ya, bayarnya besok gitu. Jadi mereka tetap bayar sendiri, cuman kita kredit. Suatu saat akan kita bayarin. Saking bahagianya, semuanya ditraktirin, hidupnya jadi kayaknya dia paling bahagia di muka bumi. Lari-lari di tengah kerumunan orang ramai yang crowded gitu, kayak di Orchard di tengah Singapura gitu, atau di Korea teriak-teriak, wuh, orang pada heran kenapa? Ternyata yes gitu ya, kayak filmnya Will Smith yang tentang kebahagiaan teh.
Yang dia baru diterima kerjaan di sebuah perusahaan asuransi, saking dia bahagianya tuh dia teriak-teriak di trotoar, di jalan-jalan. Kenapa? Saking bahagianya. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Istighfar, Allah pasti senyum. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat "Faman yaghfirudz dzunuba illa anta." Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuk?" Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Aku tertawa karena Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Jadi bukan Allah tuh nggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita nggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita, seolah-olah kita nggak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Nggak ada. Lo kan kemarin gitu. Enak aja lo istighfar sama gue. Nggak ada Allah kayak gitu-gituan. Itu mah kita. Ada teman kita salah datang ke kita kan. Apalagi salahnya nikung kan ya. Wah itu mah. Kalau salahnya nikung kayaknya tidak ada maaf bagimu. Apalagi salahnya pakai kartu undangan. Kita ketemuan yuk. Di mana? Di kafe. Ada sesuatu yang aku pengen nyampein ke kamu gitu. Oh ya datang. Aku pengen nyampein berita bahagia. Apa tuh? Aku pengen nikah. Dengan siapa? Dengan si Neng Saroh misalnya. Neng Saroh yang mana? Neng Saroh yang kita sering ngobrol sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara kita tahu dia mau nikah dengan orang yang sangat kita idam-idamkan, alasan dia apa? Lah kamu kan juga belum jadian sama dia, jadi kan masih terbuka. Siapa aja boleh masuk dong. Ini orang-orang yang paling kejam, tidak punya hati. Gak punya hati banget tuh. Jadi teman makan teman.